Salam semua. Kali ini saya akan membahas topik sosial yang telah saya pelajari, yakni Brexit. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang Brexit, pertama-tama kita harus tahu dulu nih definisi dari Uni Eropa. Buat yang nggak tahu, Uni Eropa ini merupakan organisasi antar pemerintah yang anggota-anggotanya itu berasal dari benua Eropa, negara-negara benua Eropa. Terdapat 27 negara yang menjadi anggota Uni Eropa. Dan negara-negara yang menjadi anggota Uni Eropa atau termasuk dalam Uni Eropa itu diberikan atau memiliki berbagai keuntungan seperti antar negara Uni Eropa itu bisa melakukan ekspor tanpa perlu dikenakan tarif. Kemudian warga-warganya itu bisa pergi ke negara-negara anggota Uni Eropa tanpa dikenakan persyaratan yang ketat, entah itu dalam rangka bekerja, mengenyam pendidikan, berlibur, dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi ke Brexit. Jadi Brexit itu sebenarnya adalah keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa. Nah, Brexit sendiri itu kepanjangannya adalah Britain Exit. Nah, tentu sekarang kita semua bertanya-tanya, mengapa sih Inggris itu ingin keluar dari Uni Eropa? Padahal di awal saya sempat menjelaskan berbagai atau beberapa keuntungan ketika masuk dalam Uni Eropa. Nah, setidaknya terdapat dua alasan utama mengapa Inggris itu ingin keluar dari Uni Eropa. Yang pertama adalah iuran keanggotaan Uni Eropa yang dirasa terlalu besar. Tentu, setiap tahun angka yang dikeluarkan oleh Inggris untuk Uni Eropa berbeda-beda. Contohnya di tahun 2015, Inggris itu mengeluarkan uang sebanyak 8,5 miliar pound sterling atau setara dengan 157 triliun ke Uni Eropa. Dan untuk beberapa orang atau beberapa warga negara Inggris itu dirasa terlalu berat dan mungkin lebih baik anggaran ini tuh dialihkan ke hal-hal lain seperti layanan kesehatan nasional Inggris dan lain sebagainya. Kemudian permasalahan yang kedua adalah imigran. Jadi, seperti yang saya bilang di awal, ketika maksudnya antar negara Uni Eropa itu bisa bepergian ke negara Uni Eropa lainnya tanpa perlu melalui persyaratan yang ketat. Nah, semenjak Inggris masuk ke dalam Uni Eropa, angka imigran itu melonjak naik. Dan hal ini tidak disukai oleh beberapa kalangan di Inggris karena dirasa seperti mengambil lahan pekerjaan, memberikan dampak buruk mungkin untuk beberapa, dan lain sebagainya. Dan sebenarnya Inggris bisa keluar dari Uni Eropa itu melalui atau dengan cara referendum. Apa itu referendum? Jadi referendum ini adalah pemungutan suara untuk mengambil keputusan yang dilakukan oleh rakyat. Referendum ini bisa terjadi karena pada tahun 2013, Perdana Menteri Inggris saat itu, David Cameron, itu memberikan sebuah janji. Jadi kalau misalnya nanti di tahun 2015, partai yang dia naungi, yaitu Partai Konservatif atau Tory Party itu menang dalam pemilihan suara, maka ia akan melakukan atau melaksanakan referendum untuk menentukan apakah Inggris itu tetap berada di Uni Eropa atau keluar dari Uni Eropa. Dan pada tahun 2015, Tory Party itu menang suara di parlemen dengan suara mayoritas. Dan tentu David Cameron melaksanakan janjinya dengan melakukan referendum pada tanggal 23 Juni 2016 untuk menentukan apakah UK itu tetap berada di Uni Eropa atau tidak. Dan hasilnya, 51% warga negara UK itu ingin Inggris itu keluar dari Uni Eropa. Dan 48,1% itu ingin Inggris tetap berada di Uni Eropa. Dan karena 51%-nya itu atau mayoritas ingin keluar dari Uni Eropa, maka Inggris itu menentukan bahwa Inggris itu keluar dari Uni Eropa. Dan Brexit pun terjadi. Namun perlu diketahui juga, karena Uni Eropa ini adalah organisasi yang besar, maka otomatis ada prosedur yang harus dilakukan untuk keluar dari Uni Eropa. Dan itu tidak memakan waktu yang cepat, jadi memakan waktu yang lambat. Dan ada istilahnya juga dalam konteks Brexit sendiri, yaitu ada hard Brexit dan soft Brexit. Kalau hard Brexit sendiri, itu artinya Inggris keluar dari Uni Eropa tanpa adanya kesepakatan-kesepakatan. Sedangkan soft Brexit, itu artinya Inggris keluar dari Uni Eropa tetapi tetap ada kesepakatan-kesepakatan perdagangan. Dan dari pihak Inggris sendiri, tentu mereka ingin keluar dari Uni Eropa tetapi tetap ada kesepakatan-kesepakatan perdagangan
yang memberikan manfaat ekonomi untuk negara mereka. Dan pada tanggal 31 Desember 2019, antara Inggris dan Uni Eropa itu melaksanakan atau memiliki EU-UK Trade and Cooperation Agreement, atau mereka memiliki kesepakatan perdagangan ketika Inggris keluar dari Uni Eropa. Dan kesepakatan ini memiliki tebal 1.200 halaman. Yang tentu tidak saya baca semuanya dong. Dan tentu setelah Inggris keluar dari Uni Eropa, itu ada berbagai macam perbedaan-perbedaan bagi Inggris. Seperti, meskipun di kesepakatan ini, Inggris itu bisa melakukan ekspor tanpa dikenakan tarif, tetapi ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi agar Inggris bisa melakukan ekspor ke anggota negara Uni Eropa tanpa dikenakan tarif. Contohnya, misalnya Inggris itu ingin mengekspor permen ke negara Italia misalnya. Agar ekspor mereka tidak dikenakan tarif, maka maksimal permen itu memiliki komposisi maksimal itu 40% dari negara lain atau negara luar, negara Inggris. Jadi kalau misalnya Inggris itu mengekspor permen tetapi komposisinya 41% atau lebih, itu komposisinya berasal dari luar Inggris, maka Inggris akan dikenakan tarif. Atau misalnya perusahaan Inggris memiliki misalnya perusahaan kaos. Lalu kaosnya itu diproduksi di negara India misalnya. Jadi karena India terus komposisinya pun berasal dari negara India, kemudian diambil juga dari negara Pakistan misalnya. Kemudian dikembalikan lagi ke Inggris, kemudian diekspor ke negara Italia. Itu otomatis meskipun perusahaan yang berasal dari Inggris, tetapi karena komposisinya berasal dari luar negeri, maka otomatis dari Inggris pun dikenakan tarif. Kemudian juga, kalau misalnya mereka itu mengekspor makanan, maka mereka perlu yang namanya sertifikat. Dan untuk mendapatkan sertifikat itu, mereka harus mengeluarkan uang lagi. Seperti itu. Dan bukan hanya itu, dari sektor perikanan misalnya. Kan sektor ini banyak nelayan Inggris itu ingin keluar dari Uni Eropa. Karena pada saat mereka masih berada di Uni Eropa, perusahaan-perusahaan lain, perusahaan-perusahaan yang negaranya itu anggota Uni Eropa, itu mengambil ikan-ikan dari Inggris, yang tentu pada saat itu diperbolehkan. Tetapi, ketika Inggris telah keluar dari Uni Eropa, itu sebenarnya sampai tahun 2025, itu perusahaan-perusahaan anggota Uni Eropa masih bisa mengambil ikan dari Laut Inggris, tetapi dibatasi persentasenya. Jadi lebih baik nelayan Inggris yang mendapat ikannya. Sampai tahun 2025. Nah, kalau dari pihak Uni Eropa sendiri, ketika tahun 2025, selesai tahun 2025, maka Inggris, kalau misalnya mereka mau mengekspor ikan, itu akan dikenakan tarif. Nah, tentu itu adalah dari pihak Inggris, tentu sebenarnya mereka pasti tidak ingin ketika mengekspor ikan akan dikenakan tarif. Tetapi tentu itu akan membicarakan ke depannya, apakah akan ada kesepakatan lagi, dan lain sebagainya. Dan Brexit pun tidak hanya berdampak kepada Inggris, tapi juga berdampak ke Uni Eropa. Nah, kalau dari Uni Eropanya adalah tentu negara-negaranya, ketika Inggris keluar, maka harus membayar iuran keanggotaan yang lebih besar, terutama negara dengan ekonomi yang besar seperti Jerman. Kemudian yang kedua adalah imigran-imigran yang ingin bekerja atau bersekolah ke Inggris, itu tentu akan lebih sulit lagi untuk menetap di sana. Karena dari pihak Inggris sendiri, semenjak keluar dari Uni Eropa, itu melakukan persyaratan-persyaratan yang ketat agar mereka bisa menekan angka imigran. Dan diperkirakan akan banyak imigran-imigran yang tadinya ingin ke Inggris, maka akan beralih ke negara-negara seperti Jerman, Prancis, Belanda, Italia, dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan ya, Brexit tentu sudah terjadi. Dan ini merupakan peristiwa yang begitu penting bagi United Kingdom. Dan apakah UK bisa kembali lagi ke Uni Eropa? Tentu jawabannya bisa, tetapi tentu tidak dalam waktu dekat. Karena untuk masuk ke Uni Eropa, ke organisasi Uni Eropa, itu memiliki persyaratan yang ketat, dan dari pihak Uni Eropa sendiri pasti berpikir dua kali untuk menerima Inggris lagi, melihat mereka pernah masuk tetapi keluar dari organisasi Uni Eropa. Seperti itu. Dan semenjak Inggris keluar dari Uni Eropa, tentu ada berbagai macam tantangan-tantangan bagi mereka, terutama dalam hal perekonomian. Karena ketika mereka keluar dari Uni Eropa, tentu itu sangat berdampak sekali bagi perekonomian negara Inggris. Dan itu akan menjadi tantangan Inggris ke depannya. Seperti itu. Dan ya, itu saja presentasi saya tentang Brexit kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan semua. Dadah. Ya. Yeah.